Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ketemu lagi bersama gue Sahal Al-Mudhofari di channel Sahal Al-Mudhofari. Guys, kenal nggak sama Dek Lala? Siapa sih? Lagi viral loh. Coba aja buka di akun Instagramnya atas nama Sabira Alula ya, Sabira Alula. Terus di YouTube-nya, akun YouTube-nya bernama Queen Lala. Lagi viral guys. Kenapa? Karena Dek Lala ini sekarang menjadi rujukan orang-orang yang kalau dia mau nanya masa depan, yang dia mau nanya masalah-masalah yang ada, itu ke Dek Lala guys. Bahkan kondisi Dek Lala saat ini, sorry gue sebut nama ya, Mbak Im Wong pun ngebantu dia sampai minjemin rumahnya ya. Kasian sih sebenarnya. Cuman kalau kita pahami dalam ilmu ruqyah syar'iyah, model kayak Dek Lala ini udah banyak kita temukan. Nah, dalam ilmu ruqyah disebut sebagai indigo ya. Mestinya seorang Dek Lala ini dibantu bukan dalam segi materi guys ya, bukan disiapin rumah, bukan, tapi kita sama-sama bantu dengan membersihkannya dengan cara ruqyah syar'iyah. Karena hakikatnya kalau kita pahami, orang-orang yang bisa lihat jin, orang-orang yang bisa merasakan adanya jin, orang-orang yang bisa mendengar adanya jin, bahkan dia bisa tahu masa depan tanpa disadari orang ini ada jin di dalam tubuhnya. Sehingga kalau kita mau bantu Dek Lala ya, kita merasakan atau kita empati dengan Dek Lala, kita merasakan apa yang Dek Lala rasakan, terus kita simpati, kita kasihan, bantu dengan ruqyah syar'iyah guys. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat ke-27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan ya, sesungguhnya syaitan dan kabilah-kabilah dan bangsa-bangsanya dia bisa melihat kita ya sebagai manusia. Ya rokum, mereka bisa lihat kita dimanapun kita berada. Kita mau ngumpet di kolong bangku, di kolong kasur, kita mau ngumpet di balik lemari, mereka bisa lihat di mana kita. Min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kita nggak bisa melihat mereka. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sebagai manusia nggak bisa tahu keberadaan mereka, bangsa jin. Kita manusia nggak bisa tahu. Lantas bagaimana ketika kita ketemu orang-orang yang bisa tahu, kayak Dek Lala, dia lihat, padahal makhluk itu ngajak main, tapi dia lihat itu. Nah, tanpa disadari ada yang mengganggu di dalam tubuhnya Dek Lala, sehingga Dek Lala ini bisa lihat. Kenapa? Karena panca indera jin ini bisa melihat jin yang di luar tubuh manusia. Artinya kalau memang ini menjadi fenomenal bagi kita, maka yang harus diperhatikan buat kita bersama adalah Dek Lalanya coba diruqyah, atau juga bisa ditelusuri dari orang tuanya. Boleh jadi memang ada gangguan di dalam diri orang tuanya sehingga berefek kepada anaknya ya. Makanya kemarin ini kalau kita perhatiin ya, ini bisa dilihat nih guys di Instagramnya Dek Lala itu, Sabira Alula, sampai banyak para netizen ya, ini namanya netizen ya, mengecam ketika ayahnya mengatakan biarin, setan itu kan baik, setan itu. Nah, banyak dikatakan bahwasanya, dari mana dikatakan setan baik? Enggak gitu. Artinya penekanan di sini bahwasanya buat Dek Lala itu harus kita bantu dengan ruqyah syar'iyah, sehingga biar kita nih yang merasakan. Ini buat teman-teman semua ya, buat kalian para pecinta channel YouTube Sahal Al-Mudhofari dan para netizen yang nggak suka dengan ini, gue hanya ingatkan bahwasanya jika kalian mengalami itu ya, mengalami bisa lihat sekelebat set, terus bisa mendengar ada yang manggil, coba deh diruqyah ya, coba ruqyah, karena ini salah satu bukti real kita membantu Dek Lala. Ini contoh kecil aja nih, karena kasus-kasus ini udah mulai ramai ya. Orang kita bilang indigo, kalau orang-orang luar bilang six sense ya, dia punya indera keenam. Padahal di dalam Islam
nggak ada satupun kelebihan ya, bisa lihat, bisa tahu masa depan. Ini adalah justru dia sedang mengalami masalah, dia sedang mengalami musibah, atau dia sedang mengalami ujian, yakni dia sedang diganggu oleh bangsa jin di dalam tubuhnya, sehingga kita bisa bantu atasi mereka guys ya. Insya Allah ketika kita paham ini, bahkan juga pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang mulia, ketika jin, bangsa jin ini berusaha mencuri berita dari langit ya, akhirnya ada panah-panah yang melempar mengenakan mereka sampai akhirnya mereka tersebar. Nah, konteks ini makanya ada orang yang bisa tahu masa depan, bisa orang tahu besok akan kejadian begini, akan begini. Jin ini lebih dulu menginformasikan ke dalam telinganya dia, sehingga jin dalam tubuhnya dia yang ada connecting kepada jin yang menginformasikan. Makanya solusinya adalah segera kita cek diri kita dengan ruqyah syar'iyyah, sehingga bisa diketahui kalau memang kita diganggu ketika jin ini keluar dari tubuh kita, maka kita akan menjadi manusia normal, manusia yang tidak bisa melihat jin ataupun merasakan bangsa jin, ataupun melihat mendengar bangsa jin yang ada di luar tubuh manusia. Insya Allah semoga pesan ini nyampe ke Dek Lala, dan juga pesan ini sampai ke Bang Imwong ya, gue pernah datang ke rumahnya. Oke, insya Allah. Kan pertanyaan sederhananya buat kita adalah, emang bisa ya ketika jin itu masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa aja guys, bisa masuk. Pertama cek, tadi gue udah bilang, cek dari jalur keturunannya. Boleh jadi kakek neneknya dulu pernah punya pusaka kah ya, yang diistimewakan, pernah belajar bela diri tenaga dalam, sehingga ketika dia belajar bela diri tenaga dalam ini ada jin yang terikat sebuah perjanjian, sehingga efeknya adalah dia akan ikut turun bersama anak-anak cucunya. Kemudian ada juga yang tanpa disadari orang tuanya mungkin ya, ini banyak orang kita nih nggak sadar guys, ketika dia melakukan kesyirikan. Contoh kecil tatayur ya, tatayur dalam hadis sahih yang mulia kata Rasulullah SAW, tatayur itu adalah syirik pada Allah. Kenapa? Contoh tatayur, dia mengundi nasib dengan satu benda. Contoh misalkan kita nih, tangan kita gatal, aduh tangan gue gatal banget ya, terus orang kita bilang mau dapat duit lu. Tanpa disadari ketika dia ucapkan itu, ini ada jin yang terikat sebuah perjanjian. Aduh tangan kiri gue gatal, mau nikah lu. Aduh mata gue gatal nih, kedutan mulu, wah lu bakal ditinggal. Itu nggak boleh guys ya. Ini adalah tatayur yang dia bisa mengundang jin masuk ke dalam tubuh manusia. Artinya bisa ditelusuri lah. Ketika dipertanyakan emang bisa jin masuk ke dalam tubuh, bisa ditelusuri dari jalur keturunan kita, bisa ditelusuri juga bahwasanya kita pernah melakukan apa. Jadi ketika kita melakukan amal-amal ibadah yang zikir, wirid, tapi jumlahnya begitu banyak, tanpa disadari bisa berefek, akhirnya ada jin yang terikat sebuah perjanjian, ada jin yang cinta sama kita, akhirnya dia ikut dalam tubuh kita, kayak gitu ya. Makanya gue juga sampai menggarisbawahi perkataan bokapnya ya, ayahnya dari Dek Lala. Nanti buka deh di Sabira Alula namanya, Sabira Alula. Bokapnya sampai bilang nggak usah takut ya, setan itu baik gitu. Nah ini bahaya guys. Kenapa? Karena di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menegaskan bahwasanya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan ini musuh nyata, sehingga nggak ada setan baik. Ya, nggak ada setan baik. Yang kalau kita mau tahu ya, kita fahami bersama, jin itu siapa sih? Jin itu di dalam surah Ar-Rahman ayat 15 Allah sampaikan wa khalaqal janna min marijim minar. Jin ini Allah ciptakan dari api yang menyala tanpa asap. Kalau kita lihat api besar tapi masih ada asapnya, panas tapi nggak panas banget. Tapi kalau api besar tapi nggak ada asapnya, berarti ini panasnya panas banget. Nah, jin itu diciptakan dari api yang menyala tanpa asap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siapa itu syaitan? Syaitan itu adalah semua makhluk yang membangkang. Konteksnya aja makhluk yang membangkang. Dari mana baiknya? Gitu kan. Nah, siapa mereka? Baik dari kalangan jin, manusia ataupun hewan. Artinya kalau kita temukan konteks setan itu baik, maka ini harus diperbaiki, harus diralat. Bahwasanya nggak ada setan baik, setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita bersama. Kenapa? Karena mereka ini makhluk yang membangkang
Ya, insya Allah gue cuman yang terakhir gue mau kasih pesan buat Dek Lala dan keluarganya ataupun yang kenal sama Dek Lala. Insya Allah kita bisa bantu ruqyah ya. Silakan colek admin di bawah, ada di deskripsi, colek aja, hubungin, nanti insya Allah kita bisa bantu ruqyah. Dan semoga dengan izin Allah yang mengganggu Dek Lala itu bisa teratasi, dan dengan izin Allah Dek Lala kembali menjadi manusia yang normal. Insya Allah tidak bisa lihat, tidak bisa tahu masa depan, dan tidak bisa lagi mendengar apa yang mereka katakan. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.